Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang ya di channel ini. Oke guys, bagi kalian yang baru nonton silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke guys, ditunggu juga komen serta like-nya ya. Jempolnya jangan pelit-pelit. Oke guys, nggak usah basa-basi, kita langsung bahas sesuatu di siang ini ya guys, yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oke guys, kita langsung ke kasusnya. Oke guys, kita akan bahas kasus yang sebulan kemarin itu baru terjadi ya guys. Dan mungkin ini masih ada yang diberitakan dan masih ditunggu juga kelanjutannya seperti apa. Oke guys, kasusnya terjadi itu pada tanggal 8 Desember tahun 2021 ya guys. Kejadiannya itu terjadi laka lantas atau kecelakaan yang terjadi di daerah Nagrek, perbatasan antara Garut dan Bandung ya guys. Jadi di situ terjadi kecelakaan antara motor dan mobil ya guys, yang mengakibatkan 2 korban di situ. Nah, korban di situ adalah pengendara motor itu sendiri. Ada yang perempuan dan yang laki-laki. Perempuan itu atas nama Salsabila dan yang laki-laki atas nama Handi. Nah, kronologisnya seperti apa? Kita akan cari tahu, dan bagaimana sih kok bisa tertabrak dan akhirnya seperti apa, serta kenapa kasus ini menjadi viral atau menjadi perbincangan banyak masyarakat ya guys. Oke guys, kenapa kasus ini menjadi hangat dan diperbincangkan oleh halayak banyak ya guys? Karena selain kecelakaan ada kasus lain yang mengiringi kasus ini, adalah terindikasi kasus ini masuk ke dalam kasus pembunuhan berencana. Loh, bisa kayak gitu? Kenapa ya guys? Nah, awal mulanya ini 2 orang korban atas nama Handi dan Salsabila itu jalan mereka ya guys menggunakan sepeda motornya Handi itu dimulai dari kediamannya Salsabila ya guys. Itu sekitar siang mau ke sore gitu ya guys. Nah, 10 menit setelah mereka jalan menggunakan sepeda motor dari rumah Salsabila, ternyata keluarga Salsabila itu mendapatkan kabar dari tetangganya ya guys, yang mengabarkan bahwa terjadi kecelakaan yang merenggut korban, anaknya Salsabila seperti itu. Otomatis keluarganya pada saat itu langsung menuju ke TKP ya guys, langsung menuju TKP untuk melihat apakah benar yang menjadi korban adalah anaknya atau atas nama Salsabila seperti itu. Nah, setelah pamannya yang mendahului sebelum keluarga yang lain datang ke TKP, akhirnya pamannya melihat sebuah mobil ya guys. Waktu itu mobil Panther warna hitam. Itu kata masyarakat sekitar, korbannya sudah dimasukkan ke dalam mobil Panther warna hitam itu. Kepada pamannya itu diobrolin, itu tuh katanya orang-orang yang menabraknya, dan dimasukkan si 2 korbannya itu ke dalam si mobil Panther itu, kata warga sekitar yang melihat. Cuma ketika pamannya mulai mengejar si Panthernya itu, si mobil hitam itu, ternyata mobilnya tidak terkejar waktu itu, walaupun pamannya sudah bergegas mengejar mobil itu. Setelah mobil itu ternyata tidak kekejar ya guys oleh pamannya, akhirnya pamannya punya inisiatif untuk mencari puskesmas atau layanan kesehatan terdekat, yang pamannya mungkin berpikir, oh mungkin keponakan saya dibawa atau langsung diantar ke rumah sakit, ataupun mungkin pelayanan kesehatan terdekat, misalnya puskesmas gitu ya guys. Jadi pamannya mulai berpikir positif saja, walaupun gak kekejar, oh mungkin dibawa ke puskesmas seperti itu. Akhirnya pamannya serta keluarganya yang lain punya inisiatif untuk mengunjungi beberapa puskesmas ya, ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, waktu dikunjungi 1, 2, 3 ditanya, ada nggak korban kecelakaan hari ini, kayak gitu-gitu. Semuanya dikunjungi sama si pamannya itu, ternyata nihil ya guys, alias tidak ada korban atas nama Salsabila seperti itu guys. Jadi sebenarnya paman dan keluarga korban ini sudah merasa putus asa. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan jenazah ataupun korban di situ ya guys, atas nama keponakannya Salsabila dan Handi waktu itu. Nah, karena mereka sudah putus asa seperti itu, akhirnya mereka langsung lapor ke kepolisian dan menyatakan bahwasanya keponakannya dan Handi ini dinyatakan hilang. Jadi setelah kecelakaan itu langsung lapor ke polisi, dan mereka melaporkan bahwa keponakannya tidak ada di mana-mana seperti itu ya guys. Nah, akhirnya setelah dibuat laporan ke polisi, mereka mulai menunggu hasil atau kabar penyelidikan dari kepolisian itu sendiri.
Setelah menunggu hasil penyelidikan kepolisian, karena sudah dilaporkan ya, pamannya sempat bertanya juga sih ke warga sekitar gimana perawakan yang membawa Salsabila dan Handi waktu itu. Nah, dibilang sama masyarakat sekitar, kami sebenarnya mau bantu Pak waktu itu, cuma pada saat itu orang yang bantu atau orang yang nabrak itu, yang gotong korban waktu itu bilangnya nggak usah Pak, nanti kami bawa ke rumah sakit waktu itu atau ke puskesmas terdekat katanya gitu. Walaupun kami masyarakat dekat mau ikut gitu untuk mendampingi, ditolak oleh ketiga orang itu. Cuma kami nggak paham itu orangnya siapa gitu. Cuma memang beberapa warga ada yang sempat memotret pada saat kejadian, pada saat si korbannya ini digotong masuk ke dalam mobil. Nah, itu menjadi salah satu bukti pihak kepolisian untuk mencari kemana sih korban ini dibawa oleh ketiga orang tersebut. Nah, menunggulah keluarganya Salsabila dan Handi waktu itu sehari, 2 hari, 3 hari. Sempat mereka mulai gelisah gitu karena udah beberapa hari tidak ditemukan. Akhirnya ketika beberapa hari sudah tidak ditemukan, akhirnya dari kepolisian Jawa Tengah itu mengabarkan telah ditemukannya jenazah yang terindikasi atas nama Handi dan Salsabila, katanya seperti itu. Akhirnya mereka berkoordinasi dengan kepolisian Jawa Barat waktu itu dan mengidentifikasi, ternyata ketika pihak keluarga datang dan mengidentifikasi korban ya, wajahnya dan segala macam ciri-cirinya, ternyata benar itu adalah Salsabila dan Handi. Kedua jenazah itu ditemukan di tempat yang berbeda ya, walaupun masih sama-sama di aliran Sungai Serayu, cuma di tempat yang berbeda yang cukup jauh ya guys. Jadi memang sepertinya kedua korban ini dibuang itu di tempat yang berbeda ya guys. Jadi kedua korban ini tidak ditemukan di tempat yang sama. Jadi yang satu di mana, yang satu di mana gitu ya guys. Nah, setelah sudah diidentifikasi bahwa kedua korban ini adalah Handi dan Salsabila, maka keluarga mulai memakamkan ya guys, mulai dilakukan prosesi pemakaman dan lain sebagainya selayaknya orang yang sudah meninggal ya waktu itu. Nah, karena setelah pemakaman ini keluarga merasa tidak puas ya, merasa ini kayaknya ada yang janggal deh, ada yang nggak baik-baik aja. Kenapa korban kecelakaan ini tiba-tiba ada di sungai dan kenapa bisa seperti itu ya guys. Nah, akhirnya karena ini itu yang mulai muncul alias penasaran keluarga kenapa ini bisa terjadi dan kok bisa sampai hilang terus tiba-tiba di sungai seperti itu ya. Keluarga itu kayak menemukan berbagai kejanggalan atas kematian dari Salsabila dan Handi saat itu. Makanya keluarga setelah pemakaman itu mulai mendatangi pihak kepolisian untuk mendapatkan fakta sebenarnya yang terjadi pada korban Handi dan Salsabila waktu itu. Nah, akhirnya kepolisian, karena memang kalau misalnya kita melakukan penindaklanjutan kasus itu, otomatis kan harus ada otopsi ya guys untuk melihat penyebab kematian dari si korban itu. Nah, maka pihak kepolisian menyarankan kepada pihak keluarga untuk membongkar kembali makam para korban dan juga melakukan otopsi supaya hasilnya bisa terlihat jelas ini dua korban ini meninggal karena kecelakaan atau karena apa seperti itu. Nah, akhirnya atas persetujuan dua keluarga dan juga sudah dirundingkan dengan pihak kepolisian, akhirnya dua makam korban kecelakaan di Nagrek tersebut akhirnya dibongkar kembali untuk diotopsi. Nah, setelah beberapa saat dilakukan otopsi, akhirnya keluarlah hasil dari otopsi kepolisian ya. Hasil dari otopsi kepolisian ini menyatakan bahwasanya korban Salsabila itu meninggal di tempat, yaitu meninggal karena memang akibat dari kecelakaan atau benturan ya guys, karena benturan di kepala dan kena aspal seperti itu ya guys. Cuma kalau untuk korban Handi ternyata ketika sudah diotopsi, hasil otopsi keluar dia meninggal tidak hanya karena benturan di kepala atau kecelakaan, tapi lebih kepada banyaknya pasir di dalam saluran pernapasan ya guys. Aduh, belepotan. Di dalam saluran pernapasannya itu ya guys. Kok bisa seperti itu? Maka kepolisian karena tahu ada pasir di dalam saluran pernapasan, maka menyimpulkan bahwasanya Handi itu meninggal tidak hanya karena kecelakaan, tapi lebih kepada karena tenggelam ya guys. Artinya seperti ini. Jadi sebenarnya kondisi Handi ini masih bisa diselamatkan
jika dia dibawa ke rumah sakit pada saat waktu yang tepat ya guys. Jadi sebenarnya Handi ini meninggal bukan karena kecelakaannya, tapi karena ditenggelamkan ke aliran sungai tersebut. Nah, dari situ maka kasusnya berlanjut ya guys, bukan hanya kasus kecelakaan, tapi lebih kepada kasus kecelakaan serta percobaan pembunuhan ya guys. Bukan percobaan pembunuhan sih sebenarnya, itu mah bukan, udah pembunuhan asli ya guys, atau masuk ke dalam pembunuhan berencana katanya seperti itu. Nah, maka setelah itu polisi langsung menindaklanjuti ya guys. Dari beberapa hasil foto yang dijepret itu, polisi mendapatkan nomor polisinya, nomor polisi mobilnya itu, dan kemudian didapatkanlah 3 tersangka utama yang menyetir dan membawa mobil serta membawa korban untuk dibuang di Sungai Serayu tersebut. Di tempat yang berbeda mereka ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa perlawanan karena ternyata ketiga oknum tersebut adalah anggota TNI AD. Lemes nggak? Jadi ternyata ketiga oknum yang menabrak dan juga membuang jenazah atau korban itu ternyata anggota TNI ya guys. Jadi mereka walaupun di tempat-tempat yang berbeda, maksudnya mereka tidak dalam satu kantor yang sama, instansi yang sama, tapi mereka sama-sama anggota TNI AD yang bertugas di tempat yang berbeda. Sebenarnya salah satu anggota tersebut itu sudah menyarankan untuk membawa korban ke rumah sakit. Cuma ada salah satu anggota yang bilang sudah kita buang saja seperti itu. Jadi ada yang punya inisiatif karena melihat mungkin korban sudah tidak bergerak, akhirnya mereka sudahlah buang saja gitu. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk membuang korban di Sungai Serayu itu sambil perjalanan pulang. Gimana? Akhirnya di perjalanan pulang mereka buang gitu aja, kayak sampah dibuang kayak gitu loh guys. Mimin juga nggak habis pikir nama 3 orang ini. Nah, habis itu ya sudah dibuang. Terus salah satu oknum yang buangnya itu bilang seperti ini, sudah dibuang saja dan lupakan hari ini katanya gitu, anggap tidak terjadi apa-apa seperti itu. Gampang banget dia bilang kayak gitu kan guys. Gimana perasaan para korban? Maksudnya perasaan keluarga para korban ya guys. Setelah Mimin nggak ngerti itu pikirannya seperti apa. Nah, setelah ditemukan beberapa tersangka itu langsung ditindaklanjuti dan langsung ada ada pengumuman resmi dari atasannya atau ketua TNI AD lah ya guys, bahwasanya bila anggotanya memang dinyatakan bersalah maka akan ada pemecatan ataupun akan ada aturan yang berlaku untuk mereka ya guys, alias mereka tidak kebal hukum walaupun mereka adalah anggota TNI Angkatan Darat seperti itu ya guys. Gimana nih guys? Nah, setelah itu lanjut ya guys. Setelah ditangkap, sekarang masih dilakukan bukan pengadilan, masih dilakukan beberapa penyelidikan untuk melengkapi beberapa barang bukti ya guys di tempat kejadian dan kronologis kejadian sebenarnya ya guys, supaya betul-betul kejadian ini diusut dengan semaksimal mungkin. Menurut 3 oknum ya guys, 3 oknum yang menjadi tersangka ini, bahwasanya mereka sebenarnya sudah berniat untuk membawa kedua korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Cuma di sepanjang jalan katanya mereka tidak menemukan fasilitas kesehatan itu. Katanya mereka sudah berunding, ayo bawa ke rumah sakit apa ke puskesmas terdekat katanya gitu. Cuma di jalan nggak ada katanya seperti itu. Makanya mereka kebingungan dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuang para korban di Sungai Serayu, Jawa Tengah seperti itu. Tapi menurut Mimin kayaknya dari sepanjang jalan Nagrek ke Jawa Tengah itu cukup jauh ya guys jaraknya menurut Mimin, bener nggak sih? Harusnya di situ ada puskesmas apa Pinomat, klinik terdekat lah yang bisa mereka datangi ya kalau memang betul-betul mereka mau membawa para korban untuk diobati ya guys. Cuma kayaknya kalau alasannya itu terlalu tidak masuk akal, makanya banyak masyarakat atau warga yang mengecam tindakan ketiga oknum TNI Angkatan Darat tersebut ya guys, seperti itu, karena merasa kayaknya alasannya terlalu mengada-ada deh kayak gitu. Makanya kepolisian mulai dari kemarin itu sudah mulai mengolah kembali beberapa barang bukti dan akan mengolah TKP ya guys, bagaimana sih kejadian yang terjadi sebenar-benarnya. Tinggal kita tunggu ya guys kelanjutannya seperti apa dan hasilnya semoga bisa
memberikan hasil seadil-adilnya untuk para korban dan keluarga korban ya guys, sehingga tidak ada yang dirugikan di sini ya guys. Apalagi untuk almarhum Handi yang sebenarnya bisa selamat sih, cuma karena dibuang akhirnya beliau meninggal ya guys di tempat, maksudnya di tempat pada saat dia dibuang kayak gitu. Sayang banget kan guys, kayaknya nyawa orang itu kayak nggak berharga gitu deh, main buang-buang aja gitu deh. Nah tapi Mimin kurang tahu juga sih posisinya, mungkin mereka kebingungan atau apa, Mimin juga nggak paham. Nanti kita tunggu aja finalnya seperti apa, keputusan dari pengadilan seperti apa, hukumannya seperti apa. Semoga itu yang terbaik untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya guys, menjadi pembelajaran bahwasanya ketika terjadi masalah itu kita harus tetap tenang ya guys, jangan mengambil keputusan yang sembrono ya guys, yang akhirnya merugikan kita lebih banyak malah ya guys. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.